Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaira Salsabila. Saya ingin menuntaskan hasil midterm saya, yaitu materi tentang macam-macam perikatan. Ada macam-macam perikatan menurut hukum perdata. Yang pertama, perikatan bersyarat. Dalam pasal perikatan bersyarat merupakan suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu akan tidak terjadi. Dari ketentuan pasal 1253 KUHP Perdata dapat dibedakan menjadi dua perikatan bersyarat. Yang pertama, perikatan dengan syarat yang tangguh. Yang kedua, perikatan dengan syarat yang batal. Kemudian ada yang kedua, yaitu perikatan dengan ketetapan waktu dan ketentuan, yaitu perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan maksud syarat ketetapan. Waktu ialah pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu perikatan yang boleh memilih atau alternatif, yaitu suatu perikatan di mana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, baik pilihan debitur, kreditur, atau pihak yang ketiga, dengan pengertian bahwa pelaksanaan daripada salah satu prestasi mengakhiri perikatan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu perikatan tanggung-menanggung, yaitu suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya beberapa orang bersama-sama menghutangkan berhadapan dengan satu orang yang berhutang. Kemudian yang kelima yaitu perikatan fakultatif. Perikatan fakultatif di mana debitur itu wajib memenuhi suatu prestasi tertentu atau prestasi lain yang tertentu pula. Suatu perikatan fakultatif adalah suatu perikatan yang objeknya itu hanya berupa satu prestasi saja. Kemudian yang keenam ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, yaitu sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan. Pembagian tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Kemudian akibat hukum dari perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi tersebut yaitu yang pertama, ada dalam hal perikatan tidak dapat dibagi, maka tiap-tiap kreditor berhak menuntut seluruh prestasinya pada tiap-tiap debitor. Sedangkan masing-masing debitor diwajibkan memenuhi prestasi tersebut seluruhnya. Kemudian ada juga dalam hal suatu perikatan yang dapat dibagi, yaitu tiap-tiap kreditor hanyalah berhak menuntut suatu prestasi menurut imbangan dari prestasi tersebut. Sedangkan masing-masing debitor juga hanya diwajibkan memenuhi bagiannya. Kemudian yang ketujuh, ada yang namanya perikatan dengan ancaman hukuman, yaitu suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berhutang untuk menjadi jaminan itu pelaksanaannya perikatan diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Tujuan perikatan dengan ancaman hukuman ini ada dua, yaitu yang pertama, di sini disebutkan untuk mendorong debitor supaya ia memenuhi kewajibannya. Kemudian yang kedua untuk membebaskan kreditor dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Kemudian yang 8 ada yang namanya perikatan wajar. Maksud perikatan wajar di sini ialah keberadaan perikatan wajar karena ditentukan oleh undang-undang. Jika undang-undang tidak menentukan tidak ada perikatan wajar, ada contoh yang berasal dari ketentuan undang-undang, yaitu yang pertama, pinjaman yang tidak diminta bunganya. Yang kedua, perjudian dan pertaruhan. Yang ketiga yaitu lampau waktu. Yang keempat ada kepalitan yang diatur dalam undang-undang kepalitan tersebut. Kemudian
Yang kesembilan yaitu perikatan generik dan spesifik. Generik yaitu perikatan di mana objeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan yang objeknya itu ditentukan secara terperinci. Perbedaan antara kedua ini yaitu dalam risiko dan tempat pembayarannya. Kemudian yang ke-10 yaitu perikatan pokok dan aksesoris. Apabila seorang debitur atau terikat sedemikian rupa sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu tergantung kepada perikatan yang lain, maka perikatan yang pertama itu disebut dengan perikatan pokok, sedangkan yang lain yaitu perikatan aksesoris. Kemudian ada macam-macam perikatan menurut hukum Islam. Yang pertama tuh ada iltizam bidain atau yang dimaksud dengan hutang. Maksudnya yaitu perikatan yang terjadi memiliki zimah terhadap orang lain berupa hutang, barang dan uang. Zimah itu maksudnya ialah tanggungan. Barang itu bisa disebut dengan akad qard, sedangkan uang itu bisa disebut dengan akad ariyah. Yang kedua ada iltizam bi'ain. Iltizam bi'ain itu ialah benda. Di sini ada 3. Yang pertama itu jual beli. Jual beli itu terbagi 2, yaitu jual beli langsung dan pesanan. Jual beli langsung menggunakan akad murabahah, dan yang jual beli pesanan itu disebut dengan akad salam dan akad istisna. Yang kedua ada sewa menyewa. Sewa menyewa ini mereka menggunakan akad ijarah. Yang ketiga yaitu gadai. Gadai itu menggunakan akad rahn. Habis itu yang ketiga iltizam bi amal, yaitu perbuatan atau kerja, menggunakan akad ijarah seperti guru, orang yang menjahit. Kemudian yang keempat ada iltizam bi at-taksi, yaitu penjaminan. Akad yang digunakan itu yang pertama hiwalah. Hiwalah itu hutang, yaitu akad menanggung jaminan orang lain. Yang kedua ada kafalah. Kafalah itu jiwa, yaitu akad menanggung jaminan jiwa orang lain. Contohnya seperti asuransi. Kemudian yang ketiga itu ada wakalah, yaitu perwakilan, yang mana akad yang mewakili kita, contohnya kuasa hukum, itu disebut wakalah. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.